Ternyata apa yang dikatakan oleh penggemar franchise Transformers benar adanya. Ini memang tentang versi Transformers karya Michael Bay, bukan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berbincang dengan seorang penggemar Transformers. Meskipun obrolan itu sudah berlangsung lama, saya baru teringat lagi setelah menonton film Transformers 1. Apa yang dia katakan dan keluhannya tentang film Transformers, Michael Bay terasa sangat relevan setelah saya menonton film ini. Menurut saya, Michael Bay memang telah merusak cerita Transformers. Lalu, apakah itu berarti kamu tidak suka dengan Transformers? Tidak, saya suka Transformers. Tapi saya tidak suka dengan cara Michael Bay menghadapinya. Jadi, apa maksudmu? Sebenarnya, dialah yang telah merusak Transformers. Dan menurut saya, itu merusak semesta Transformers. Mari kita uraikan lebih lanjut. Video ini akan memberikan ulasan mendalam tentang Transformers 1 dan Transformers secara keseluruhan. Dan saya akan menghubungkannya dengan apa yang dikeluhkan oleh penggemar franchise ini melalui sesi obrolan yang bisa kalian saksikan di kanal YouTube-nya. Dalam sesi tersebut, penggemar Transformers tersebut mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap cara Michael Bay menangani franchise ini, karena menurutnya hal itu telah merusak Transformers. Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa versi Transformers karya Michael Bay mendapat kritik tajam dan dibenci oleh banyak orang, terutama mereka yang sudah lama mengenal Transformers. Meskipun harus diakui bahwa franchise ini memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia. Alasan utama kritik terhadap film Transformers karya Michael Bay adalah karena fokus berlebihan pada aksi dan penggunaan efek visual yang dominan. Jika dilihat dengan seksama, film-film Michael Bay sangat bergantung pada ledakan, efek CGI yang berlebihan, dan urutan aksi yang dramatis, yang akhirnya mengorbankan elemen-elemen krusial lainnya, terutama alur cerita. Transformers karya Michael Bay tidak memiliki alur cerita yang kuat dan karakterisasi yang mendalam. Bahkan, aksi yang disuguhkan terasa berlebihan dengan penyuntingan cepat yang seringkali membingungkan dan sulit diikuti. Dalam pertempuran besar di film Transformers Michael Bay, sebagian besar perhatian lebih banyak tertuju pada pertarungan yang kacau, yang lebih fokus pada manusia daripada robot. Padahal film ini berjudul Transformers. Saya rasa ini bukan hanya saya yang merasakannya. Banyak orang merasa bahwa robot-robot dalam film tersebut kurang mendapatkan perhatian yang layak, atau tidak diberi ruang yang cukup untuk berkembang sebagai karakter. Alur cerita seringkali lebih banyak menampilkan karakter manusia yang cenderung membosankan dan tidak relevan dengan inti cerita tentang robot raksasa yang bisa berubah bentuk. Selain itu, banyak orang merasa humor dalam film Transformers Michael Bay terasa datar dan tidak pada tempatnya, bahkan cenderung mengganggu. Saya juga setuju ada banyak humor slapstick yang merusak suasana serius dan epik dalam konflik film tersebut. Beberapa karakter juga terasa terlalu stereotipikal dan tidak terlalu lucu, meskipun ini tentunya sangat subjektif. Alur cerita dalam beberapa sequel Transformers, khususnya yang lebih belakangan, juga terasa terlalu rumit, dengan inkonsistensi dalam skrip yang terkesan ceroboh, sehingga motivasi karakter dan arah cerita menjadi kabur. Yang paling terlihat jelas adalah karakter-karakter manusia, seperti yang diperankan oleh Shia LaBeouf atau Megan Fox, yang pada dasarnya adalah karakter klise yang kurang relevan dengan inti cerita, yang seharusnya berfokus pada robot-robot Transformers. Beruntungnya film Bumblebee dan Rise of the Beasts berhasil memperbaiki aspek ini, sehingga karakter manusia dalam film tersebut terasa lebih bernilai dari segi emosional dan memiliki keterikatan yang lebih kuat pada cerita. Sebagian besar film Transformers karya Michael Bay memang seringkali memiliki durasi yang terlalu panjang, yang membuat penonton merasa lelah, terutama ketika alur cerita terasa hanya dipenuhi dengan ledakan-ledakan aksi yang berlebihan tanpa substansi menarik. Transformers 1 benar-benar berhasil membedakan dirinya dari film-film sebelumnya dalam franchise ini dengan pendekatan yang berani dan segar. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah keputusan untuk menyajikan cerita dalam format animasi, bukan live action, yang membuka ruang kreatif lebih luas. Perubahan ini memungkinkan visualisasi dunia Cybertron yang megah dan mendalam, sesuatu yang sulit dicapai dalam film live action Transformers.
Ini menjadi angin segar bagi franchise Transformers. Apalagi jika dibandingkan dengan film-film Michael Bay yang meskipun menghibur secara visual, namun sering dikritik karena cerita yang dangkal dan terlalu fokus pada aksi. Di bawah arahan sutradara Josh Cooley, Transformers One berhasil memperbaiki hampir semua aspek yang dianggap kurang dalam versi live action Michael Bay. Meskipun film ini tidak langsung terhubung dengan film-film sebelumnya dalam franchise Transformers. Josh Cooley yang sebelumnya meraih Academy Award untuk film animasi Toy Story 4 membawa pendekatan yang segar dan cukup mendalam dalam film ini. Meskipun namanya tidak setenar sutradara lainnya, pengalaman Cooley dalam dunia animasi sangat berharga. Ia juga terlibat dalam film-film animasi terkenal seperti Inside Out, yang meskipun hanya berperan sebagai pengawas cerita, mendapat banyak pujian dan memenangkan Academy Award untuk kategori film animasi terbaik, serta Ratatouille, yang berfokus pada petualangan seekor tikus koki di Paris. Cooley juga berkontribusi besar dalam kesuksesan trilogi Cars. Keahliannya dalam mengembangkan karakter yang mendalam terlihat jelas dalam Toy Story 4 dan Inside Out, dan dia menerapkan kemampuan ini dalam Transformers One dengan memberikan setiap karakter, terutama Orion Pax dan Day-1, lapisan emosi dan motivasi yang kuat. Alih-alih hanya fokus pada aksi, Cooley menggali hubungan emosional antara karakter-karakter ini, termasuk bagaimana persahabatan mereka akhirnya berubah menjadi permusuhan abadi. Peningkatan terbesar terlihat dalam pengembangan karakter-karakter dalam film ini. Film-film Michael Bay seringkali menempatkan robot-robot ikonik sebagai pelengkap dalam pertempuran spektakuler tanpa memberikan pengembangan karakter yang memadai. Sebaliknya, Transformers One memberikan ruang bagi setiap karakter untuk bersinar, baik itu protagonis maupun antagonis. Semua karakter diberikan pengembangan yang kuat, dengan narasi pribadi yang membuat penonton merasa lebih dekat dengan mereka. Misalnya, Orion Pax dan Day-1, yang nantinya akan dikenal sebagai Optimus Prime dan Megatron, digambarkan bukan hanya sebagai dua pemimpin dengan pandangan yang bertentangan, tetapi juga sebagai sahabat sejati yang terpecah karena perbedaan mendasar tentang masa depan Cybertron. Menariknya, film ini tidak hanya memperdalam karakter utama, tetapi juga karakter pendukung seperti Elita One dan Bay Sub-27. Kehadiran mereka menambah lapisan dinamika antara para robot, membuat kisah ini lebih kaya dan emosional. Sebagai penggemar Bumblebee, saya sangat terhibur melihat aksi lucu dari B127. Sepanjang film ini membuat saya berulang kali berkata, I love B27, I love Bumblebee. Rasa cinta saya semakin bertambah setelah melihat B127 di film ini. Begitu juga dengan Elita One. Hal yang mengejutkan bagi saya adalah kedalaman karakter dari Sentinel Prime, yang meskipun pernah diperkenalkan oleh Michael Bay, pengembangannya terasa sangat dangkal. Josh Cooley berhasil memperbaiki hal ini dalam Transformers One. Sejak awal, kita mengira bahwa Sentinel Prime adalah sosok pahlawan untuk Cybertron. Namun seiring berjalannya cerita, kita akhirnya memahami sisi gelap dari karakter ini, yang kemudian berhasil memecah persahabatan antara Orion Pax dan Day-1 melalui perbedaan filosofi yang menjadi dasar permusuhan abadi di antara keduanya. Dari segi adegan aksi, Transformers One menemukan keseimbangan yang sangat sempurna antara aksi yang disajikan dengan sangat baik dan menakjubkan tanpa terjebak pada aksi spektakuler yang berlebihan. Seperti yang sering kita lihat dalam film-film Michael Bay yang cenderung membanjiri penonton dengan ledakan dan adegan kacau tanpa henti. Film ini memberikan aksi yang bermakna, di mana setiap pertarungan terasa penting